jilbab yang dikenakan hanya oleh muslimah, tidak oleh muslim, oleh perempuan muslimah yang beriman, tidak oleh laki-laki. Dulu saat di awal periode Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yathrib, nah yang kelak Yathrib ini akan berubah menjadi suasana kota yang mencerahkan sehingga disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, kota yang mencerahkan, membawa perubahan cahaya-cahaya kebaikan dari yang tadinya kacau secara ekonomi, kemudian juga kacau secara sosial, dinamika masyarakatnya itu dekat kepada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu, ya, stabilitas, permusuhan dan sebagainya. Maka Nabi SAW ketika berhijrah, Allah berikan petunjuk pada beliau dalam durasi yang sangat singkat bisa merubah itu pada tatanan kehidupan civil society. Jadi masyarakat madani yang begitu baik, begitu rukun, begitu kuat akarnya, dan dalam tahapan-tahapan itu ada juga beberapa drama-drama yang terjadi. Apa diantaranya? Ada kebiasaan preman-preman di sekitaran Yathrib, ya, preman-preman di awal-awal masa Al-Madinah Al-Munawwarah itu jangan dikira nggak ada premannya, ada premannya, ya. Nah, itu suka ganggu perempuan, khususnya kalau malam-malam perempuan itu ingin, mohon maaf, menunaikan hajatnya, dia keluar, ya, mencari tempat-tempat toilet umum, gitu ya, dalam kondisi di masa itu tentunya. Nah, ini seringkali ketika keluar malam itu mendapatkan gangguan dari preman-preman. Nah, penting diketahui teman-teman, landscape masyarakat pada masa itu, di era itu, dan Islam kemudian datang memberikan perubahan untuk mengarahkan pada kehormatan. Nah, di era itu perempuan terbagi pada dua bagian, pun demikian dengan laki-laki nanti, ya. Ada statusnya perempuan-perempuan yang merdeka dalam status yang terhormat, ada perempuan-perempuan juga, saya khususkan perempuan, yang statusnya menjadi budak. Nah, di era itu perbudakan masih ada, ya, era jahiliyah, bukan hanya di lingkungan masyarakat Jazirah Arab, sampai kita lihat di Eropa pun, ya, di Yunani pun, kemudian juga tempat-tempat yang lainnya perbudakan masih marak. Dan dahsyatnya Islam datang untuk mengentaskan semua sifat perbudakan itu. Makanya nanti kita akan lihat dalam hukum-hukum yang turun dalam keislaman, termasuk hukum nikah, ya, salah satu manfaatnya, hikmahnya adalah nanti untuk mengentaskan perbudakan. Nanti zakat juga demikian, termasuk aspek-aspek yang lainnya, termasuk waris. Banyak sekali hukum dalam Islam untuk memberikan pencerahan bahwa perbudakan tidak diperkenankan dalam nilai keislaman. Jadi sebelum piagam PBB itu hadir, Islam jauh lebih dulu mengantarkan nilai-nilai kesetaraan dalam kemanusiaan dan nilai-nilai berkeadilan. Secara singkatnya adalah preman-preman ini itu seringkali mengganggu perempuan-perempuan, khususnya yang kalangan budak. Ya, apa di antara tandanya? Di kalangan budak ini tampil bebas. Di antara cirinya kepalanya nggak ada penutupnya. Jadi kalau mereka keluar malam tidak menggunakan penutup, kan? Nah, itu mereka pastikan, wah, ini budak, bisa diganggu, bisa dikerjai dan sebagainya. Nah, ada beberapa perempuan merdeka pun, ya, yang ternyata juga karena hajat tertentu dia tidak sempat menutup kepalanya, kemudian dia keluar, terganggu juga. Dalam situasi itu ternyata didapati pula, ya, beberapa perempuan yang beriman, muslimah, ketika keluar dan ayat tentang kerudung, tentang jilbab itu belum turun, ya, khususnya tentang jilbab, karena nanti berbeda antara menutup kerudung saja dengan jilbab yang melonggarkan dan merendahkan. Begitu keluar, kemudian terganggu dan dilaporkanlah itu kepada Nabi SAW. Nah, laporan yang disampaikan kepada Nabi itu, terganggunya seorang perempuan muslimah, itu yang menjadikan respon Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan langsung menurunkan satu wahyu yang dengan wahyu itu mengangkat derajat seluruh perempuan muslimah menjadi terhormat, dan dengan itu pula membebaskan nilai-nilai perbudakan, disamakan baik merdeka ataupun yang budak. Sepanjang Anda sudah masuk Islam, Anda terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik status, semua dalam keadaan terhormat. Nah, apa simbolisasi nilai penghormatan itu dan penjagaan kepadanya? Turunlah kemudian tuntunan syariat di surah ke-33, di surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 59, di halaman 426. Ya ayyuhan nabi, ketika disebutkan nabi, nah, ini bukan hanya menunjuk pada pribadi, tapi membawa sebuah berita besar. Ya, dari kata naba, nubuwah. Orang yang menerima naba disebut nabi. Ya, naba itu berita yang besar, yang agung, yang istimewa.
Jadi kalau ada informasi dibuka dengan kata ya ayyuhan nabi, wahai orang yang ditugaskan oleh Allah membawa berita yang agung, yang istimewa. Ini tandanya ada informasi yang istimewa, yang agung. Nilainya tidak sama dengan yang biasa-biasa. Kan? Nah, ya ayyuhan nabi, duhai nabi, wahai yang ditugaskan membawa berita agung, yang istimewa. Apa berita itu? Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya, sampaikan, viralkan, katakan pada satu istri-istrimu. Yang kedua, banatik, anak-anakmu yang perempuan. Yang ketiga, nisa'il mu'minin, seluruh perempuan yang beriman. Nah, dia seluruh perempuan yang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kata Allah, sampaikan pada mereka, kenakan jilbab. Ya, jilbab yang bagaimana? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, bukan sekedar menutup kepada kepalanya, itu turunkan. Yang dimaksud dengan jilbab itu yang menutupi bagian kepala rendah sampai ke nahar. Nahar itu ini bagian dada ini ya, antara leher dengan di sini bawah. Nah, ini menutup ke sini sampai jalabi. Jalabi itu min juyubibihinna, artinya sampai ke sini. Ya, setidaknya ini paling rendahnya itu segini. Tutup sampai segini sehingga tertutup bagian-bagian terutama aurat pokoknya gitu kan. Perempuan kan seluruh bagiannya aurat kecuali nanti beberapa yang tampak illama dhahara minha kan. Seperti telapak tangan dalam kondisi-kondisi tertentu dengan wajah gitu kan. Nah, ini yang lainnya ditutup. Yang paling menarik adalah apa? Tutup itu dari kepala, setidaknya rendahkan turun ke bawah ya. Nah, kalau cuma sampai sini namanya khimar, kerudung. Nah, kerudung itu kan suka ada modelnya yang sampai sini ya kan. Nah, ini turunkan ke bawah sehingga tertutup ya, bukan terbungkus ya. Kalau mohon maaf gitu ya, kalau terbungkus itu izin ya, kadang ketat terlihat, bukan itu ya. Jilbab itu sesuatu yang ketika diulurkan itu ya longgar sehingga tertutup dengan sempurna bagiannya. Nah, apa tujuannya menggunakan jilbab itu? Dzalika adana ayyurafna fala yu'zain. Itu tanda awal Anda dikenal sebagai muslimah ya, yang terhormat. Nah, yu'rafna di sini ada tafsiran pertama di kalangan ulama itu untuk menunjukkan satu ya, bagi perempuan-perempuan yang merdeka khususnya gunakan itu sehingga merubah kesan bagi orang-orang yang bertindak kriminal ini ya, dengan mohon maaf hasrat seksual dan nafsu yang kurang bagus ini ya, mengetahui bahwa oh, ini perempuan terhormat ya, ini orang merdeka. Tapi menariknya ayat ini pun diungkapkan dengan kata yang umum, nisa'il mu'minin ya. Nisa'il mu'minin itu bisa untuk yang merdeka, bisa digunakan juga untuk yang budak di masa itu, karena hukum mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi ya. Hukum itu, hikmah itu diambil dari keumuman lafaz, tidak dikhususkan kepada sebab turunnya atau kondisi saat turunnya. Maka ayat ini memberikan gambaran besar pada saat itu diturunkannya ayat jilbab, satu, untuk mengangkat derajat muslimah menjadi terhormat di hadapan Allah. Jadi ini hadiah nih ya, ini satu, ini hadiah dari Allah untuk perempuan, untuk muslimah.